Nah, besoknya. Besoknya. Nah, besoknya barulah kejadian kepada si adik ini. Jadi, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, dia bangun tidur. Nah, jadi itu posisinya kami lagi nggak ada di rumah semua. Cuma ada adik itu, kawannya pun pergi keluar rumah. Jadi dia sendiri di rumah itu dan kejadian lah. Iya. Dia lihat kok di sekelilingnya sepi, gelap gitu kan. Keluar kamar, ternyata semua gorden tertutup gitu. Waktu lagi beres-beres rumah gitu, jadi posisinya itu dapur itu punya pintu, tiba-tiba pintunya itu gagang ya, crack gitu, terbuka lah pintunya, padahal pintunya tertutup loh. Terus kan ini satu lagi, pintu dapur atau pintu yang mau ke belakang itu dia posisinya emang paling susah dibuka. Kalau misalkan kita mau buka pintu itu emang harus pakai tenaga ya kan. Iya. Nah, di waktu kejadian itu entah kenapa bisa dengan seenteng itu, dengan gak ada orang di rumah, cuma bunyi krek gitu terbuka kan, pintunya. langsung terbuka. Dan tiba-tiba pada saat itu juga biur air di keran hidup Tiba-tiba. ending. Dan itu juga posisinya sebenarnya di kosan kami itu paling susah hidup air. Iya. Paling harus ditunggu dari pagi sampai sore, baru nanti sore ke malam jatah kami mandi-mandi, jatah mandi lah gitu kan. Nah, terus dia duduk di luar rumah dan nggak masuk-masuk. Jadi waktu Sampai sore. sampai sore. Jadi kami punya iya, sampai sore karena dia sendiri, kawannya itu pergi sama, kalau nggak salah sama PDKT-nya mungkin ya, atau sama kawan-kawan yang lain. Terus kami yang penduduk asli atau yang menetap asli di situ di kosan itu emang lagi keluar kuliah. semua Waktu itu kuliah ya. Terus jatah kami kuliah itu semuanya rata-rata sampai sore, sampai jam 6 gitu. Terus ya udah, Karena pada saat itu kami juga masih maba posisinya. ya, masih Jadi mahasiswa paling aktif ya. Ya, jadi posisinya memang kuliahnya masih aktif. Nah, waktu kami pulang udah sekitar jam 6-an gitu kan, tetangga ngomong. Jadi tetangga bilang gini, itu adik itu ngapain di luar terus nggak masuk-masuk, apa dia nggak lulus polwan. Nah, saat itu posisinya dia lagi tes polwan. Kami kirain dia nggak lulus tes polwan. Terus kami tanyain lah sama dia, kenapa kok tetangga bisa nanya gitu, emang kenapa nggak masuk-masuk dari tadi. Ya udah, diceritain lah seperti itu ceritanya. Nah, terus kami bilang, makanya semalam jangan dibecandain, jangan dipancing-pancing, kan udah dibilang. Dari situ udah mulai lah. Nah, tetangga. Jadi rumah itu mirip empat. empat. Iya, 4. Rumahnya 4. Paling ujung rumah perasaan aku 3 lah. 4 ya. Nah, jadi Lupa deh. di ujung ini rumah kami. Terus di sini ada yang kosong, dan di sini ada Temen tetangga, tapi kami kenal atau bisa dibilang teman kami lah dari SMP gitu kan. Nah, di rumah tengah ini dia sering kali kosong, maksudnya orang yang nyewa di kosan yang di tengah ini kayak nggak betah gitu loh guys. Nah, nggak sampai setahunan mereka bisa pindah dari kos itu, nggak tahu kenapa alasannya. Gonta-ganti terus Nah, gitu orangnya. tapi yang anehnya kami sampai 1 tahun dan nggak pernah alamin secara langsung kejadian mistis yang dialamin sama tamu-tamu yang nginap di rumah. Iya. Itu nggak tahu kenapa si makhluk halusnya baik-baik semua sama kami. Jadi kami nggak diganggu. Alhamdulillah emang sih. Terus nah, kalau yang tetangga itu yang paling ujung sini, sebelah sini. jadi ini rumah kami emang gimana ya, satu-satu dinding gitu, tahu nggak sih? Dempetan gitu. Terus tetangga kami juga cerita kalau
mereka sering dengar suara-suara tengah malam, tapi nggak pernah lihat sosok secara langsung. Cuma kalau misalnya Pak siang ini aku main skipping, malamnya skipping itu main sendiri. Maksudnya terulang lagi ya di tengah malam ya? Maksudnya Enggak, kayak ada yang main mainin skipping tengah malam. oh benar Kayak tuh main sendiri gitu. Iya. Kayak ada yang mainin skipping tengah malam. Jadi kayak ada suara orang kaki lompat-lompat juga kayak gitu. Terus Padahal nggak ada. Ya. Mereka itu kan ada berapa ya? Berempat juga sih kalau aku nggak salah. Berempat. Jadi kamar yang satu bilang, udah cukup tuh main skipping tengah malam, tidur. Udah tengah malam nih. Udah tengah gitu malam kan. nih gitu. Temen yang kamar satu lagi nyaut, kami nggak main kok gitu. Tapi nggak semua mereka dengar. Misalnya yang ini aja dengar gitu. Gitu. Nah jadi sekitar 3 tahun kemudian aku ngekos lagi sama temen aku yang lain dan di rumah yang lain. Dan di daerah yang lain juga, dan jauh di daerah dari yang lain juga, jauh dari sebelumnya. Terus cerita-cerita lah tentang pengalaman bagaimana di kos-kosan yang dulu. Waktu aku ceritain kosan aku dan dia nanya posisi kosan aku di mana, ternyata temen dia pernah ngekos di situ juga dan lebih serem guys. Ternyata waktu gini ya, kalau cerita temennya itu, waktu mereka mandi ada yang ngintip dan ketika gini, waktu mereka mandi kayak ada orang yang ngintip dan nggak tahu ya gimana siapa yang lihat atau apa gitu. Jadi cerita teman kami yang setelah 3 tahun ini, maksudnya yang nginep sama Lasri atau yang ngekos sama Lasri setelah itu, jadi jadi mereka sewa rumah itu 2 tahun sebelum kami tinggal di situ. kosan itu. Jadi ceritanya mereka yang tinggal di situ pernah nampak sosok hitam besar berbulu. Genderuwo lah Seperti biasanya. itu. Nah, dan ada teman aku satu lagi, dia tinggal di daerah situ juga. Jadi waktu kami kenal, aku ajak dia ke rumah, dia diam aja awalnya. Pas aku udah pindah, barulah dia cerita kalau di rumah itu ternyata memang angker gitu. Dia heran kok. Dia Kok heran. bisa kami di situ nginapnya atau Iya. di situ kami sewa rumah, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada perempuan yang mau nyewa di tempat situ. itu. Banyakan laki gitu. Tapi dia cerita itu waktu aku udah pindah dari situ. Terus kejadian angkernya apa juga nggak diceritain? Nggak diceritain kejadian angkernya apa-apa aja, cuma katanya rumah itu emang udah terkenal angkernya. Jadi itu cerita yang emang nggak kami alami, tapi kenyataan atau terjadi di ruang lingkup kami sendiri, dialami oleh beberapa orang yang dekat dengan kami. Nah, kalau misalkan kalian punya cerita-cerita yang mistis di tempat tinggal kalian atau di kosan kalian, silakan komen di kolom komentar di bawah. Yang sebelumnya kita udah bilang tadi bahwa mereka itu juga pengen kita itu bersih-bersih, jaga kebersihan di rumah. Terus pesan jaga sikap, ya, rajin-rajin ibadah. nah itu yang paling penting. Ya, Udah, kalau misalkan kalian punya saran, kita bakalan buat video tentang apa lagi, cerita mistis apa lagi, kalian bisa share aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ini channel YouTube anak bawang. Nah, kami bakalan collab lagi insyaallah ke depannya. Terus nggak disebut. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Anak Bawang dan BB Channel. Oke, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.